Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Komplek Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu 24 Januari 2024. Berikut pernyataan Anies Baswedan usai bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sebuah silaturahmi saya sebagai Kaulo Jogja yang tumbuh besar di Jogja, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan, yang sekarang kemudian bekerja, berkarir di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden. Kami matur, memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan. Dan beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Ngarso Dalem. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani, itu menjadi inspirasi dari mulai Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap, dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi. Saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi juga saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya, dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai. Begitu kira-kira. Pak Anies, berkaitan dengan keistimewaan DIY seperti apa Pak Anies? Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga. Bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Karena itulah kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan itu. Saya tidak bisa menilai karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Ya, untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengabdi untuk bangsa ini. Kan itu aja.
Mas Dalam berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah soan? Ya berharap sekarang calon presiden semua. Ya sudah terserah milihnya gitu. Saya tidak bisa punya komentar. Gitu. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan, karena dia punya hak sendiri secara azasi untuk menentukan pilihan. Terserah aja, nyoblos silahkan, enggak silahkan, itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Kalau pesan untuk Karena bagi saya itu haknya individu, biarpun itu anak, itu istri. Kalau pesan untuk Pak Anies, Mas Dalam? Ya kan, ya saya dialog. Saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya gitu. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan, tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga, kan gitu. Yang diingatkan Itu apa sih, aja. Mas Dalam? Ya seperti tadi bahas kebinekaan, menjaga dominasi, bagaimana ya pemimpin itu biarpun kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera biarpun berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa biarpun berkuasa, karena kekuasaan diabdikan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dan dipilih. Sebab itu yang milih juga rakyat Indonesia. Gitu. Kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri. Gitu. Ini pendapat saya, kan gitu. Saya meneruskan ini. Jadi tumbuh besar di Jogja ini membuat pondasi merah putih itu terasa, dan itulah yang kami rasakan dalam tumbuh besar. Ini kota perjuangan, kemanapun kita pergi ada bekas-bekas tanda para pejuang yang berada di sini. Karena itu kami ingin menjaga agar Indonesia tetap menjadi sebuah negara yang merah putih itu di atas bendera apapun juga. Ada bendera partai, ada bendera organisasi, ada bendera macam-macam. Tapi merah putih itu ada di atas, dan kami merasa bersyukur karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya matur ketika saya sampai di Kepatihan, jalan kaki tadi sampai Kepatihan itu muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu suka lupa. Ini masjid di Kepatihan itu masjid saya kalau Jumatan, karena dekat dari rumah. Memang ada masjid yang lebih dekat, cuman waktu masih kecil itu cari masjid yang Jumatannya khutbahnya cepat. Kalau dekat rumah itu khutbahnya panjang, jadi saya malah sering datang ke sini baru pulang lagi. Nah, tapi apa? Tempat ini, kota Jogja ini adalah kota yang bisa membuat kita menyadari bahwa keindonesiaan itu di atas berbagai unsur yang ada, dan itu yang kita ingin jaga bersama-sama. Pak Anies, rancangan Jogja Kancah Baru kemarin bicarakan ya? Secara khusus tidak, tetapi kita membicarakan tentang bagaimana kemajuan di Jogja ini terjadi. Dan kami kemarin sampaikan Mas Dalam bahwa kita ingin kawasan selatan Jogja itu kita seriusi pengembangannya dengan dukungan pemerintah pusat, supaya kawasan selatan Jogja ini maju berkembang dan menjadi